Halo Tikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan bahas satu buah mobil yang sangat fenomenal di awal tahun ini. Mobil ini digadang-gadang akan menjadi mobil sejuta umat yang ditawarkan dengan desain yang keren, dengan fitur keselamatan yang canggih, dan juga mesin yang berturbo. Tapi kira-kira dengan harga 240 jutaan, apakah mobil ini layak buat menjadi mobil harian kalian? Yuk, kita bahas bareng-bareng bersama gue Semilang. Ini dia, Daihatsu Rocky. Pastinya kalian udah baca beberapa informasi soal mobil ini yang kami muat di kanal Detik Auto. Tapi video ini kami buat supaya menambah informasi buat kalian pastinya. Nah, pertama kali Daihatsu Rocky ini muncul ke Indonesia, kami langsung menerka-nerka dan tertarik sama strategi apa yang akan diluncurkan sama brand Jepang ini. Karena di pasar Indonesia saat ini, mobil-mobil dari pabrikan Cina, pabrikan Korea, makin menggeliat nih. Kita tahu kalau pabrikan Cina itu menawarkan mobil-mobil dengan harga yang terjangkau, tapi dengan fitur yang canggih-canggih. Sementara dari pabrikan Korea sana, menawarkan mobil dengan harga yang juga menarik, tapi dengan tampilan yang keren-keren. Nah, ternyata ini jawaban dari Daihatsu Rocky. Jawaban dari Daihatsu tepatnya, sebagai perwakilan dari brand Jepang. Dia menawarkan Daihatsu Rocky ini dengan harga yang lumayan lah ya, 200 jutaan. Untuk tipe termurahnya ada yang 180 jutaan, tapi dengan desain yang keren, mesin yang cukup oke lah, berturbo, dan juga fitur yang canggih-canggih. Nah, di kelasnya, mobil ini bersaing langsung dengan Nissan Magnite yang punya mesin 1000 cc 3 silinder, dan juga kalau dengan harga yang kisaran 200 jutaan, mungkin ada Kia Sonet, perwakilan dari Korea, ataupun MG ZS, perwakilan dari Cina sana. Menarik banget buat kita bahas, kita buka dulu cupnya nih. Nah, sebelum kita bahas fitur-fiturnya ada apa aja yang canggih-canggih, pastinya gue mau cerita dulu impresi berkendara gue selama beberapa hari make Daihatsu Rocky ini. Nah, ngomongin mesin yang ditawarkan sama Daihatsu Rocky ini adalah mesin yang 1000 cc 3 silinder turbo, tapi ada juga pilihan mesin 1200 cc 3 silinder. Mesin ini kodenya adalah 1KR VET. Kalau kalian familiar dengan kode 1KR, itu adalah mesin yang dipakai sama Daihatsu Ayla. Nah, yang kami coba ini adalah yang Daihatsu Rocky dengan mesin 1000 cc 3 silinder. Impresi berkendara yang gua rasakan setidaknya di mobil ini lumayan responsif, apalagi dengan adanya turbo. Lincah banget mobil ini, tapi sayangnya dari impresi gua, ternyata getaran mesinnya masih agak kerasa halus-halus lah. Khas banget mesin-mesin 3 silinder. Mesin ini adalah mesin yang paling hemat dan paling ekonomis menurut Daihatsu. Oh iya, ngomongin turbo, agak gimana gitu ya turbo dipasangkan ke mesin 1000 cc. Tapi Daihatsu mengklaim kalau turbo ini adalah nggak melulu mengenai performa, memang sih meningkatkan performa banget. Tapi hadirnya turbo di mesin ini adalah berfungsi untuk menjaga keiritan atau menjaga konsumsi bahan bakar agar tetap irit. Habis kita ngebahas soal impresi mesinnya, kalian harus tahu juga soal impresi handlingnya atau driving experience-nya nih. Mobil ini dibangun di atas platform sasis yang terbaru. Daihatsu menyebutnya dengan Daihatsu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Jujur, gue pribadi seneng banget sama sasis model kayak gitu, karena memang rasa berkendaranya jadi menyenangkan banget nih. Fun to drive banget. Mobil ini jadi lincah, terus juga jadi enak gitu, steeringnya muter balik enak, liak-liuk enak. Tapi, mobil ini ternyata ditawarkan dengan suspensi yang lumayan medium ke keras lah tingkatannya. Jadi untuk sekelas SUV, mobil ini rasanya agak kurang empuk sedikit. Tapi lagi-lagi dengan karakter yang seperti itu, ada plus minusnya lah. Plusnya, mobil ini jadi lebih lincah banget, lebih stabil, lebih steady. Nggak kerasa limbung-limbung, tapi agak kurang empuk sedikit rasanya. Nah, sekarang saatnya kita ngebahas fitur-fitur unggulan yang jadi fitur canggih yang tadi gue mention di awal. Mobil ini untuk yang kita review sekarang adalah Daihatsu Rocky 1.0 CVT yang tipenya ASA. Itu adalah kepanjangan dari Advanced Safety Assist. Pastinya fitur-fitur yang akan gue sebutkan kali ini yang dengan tipe ASA.
Kalau ini sih bandrolnya lumayan mahal. Kalau kalian mau beli tipe yang bakal gue sebutin kali ini, fitur-fiturnya kalian harus siapin dana yang juga agak lebih gitu. ASI ini pastinya meliputi beberapa fitur keselamatan. Pastinya ada airbag dan juga ada ABS sama EBD untuk pengeremannya. Ada juga hill start assist-nya dan ada juga vehicle stability control untuk mengontrol traksi supaya nggak berlebih di ban. Kalau tadi hill start assist itu gunanya untuk supaya kalau kita nanjak jadi nggak glosor mobilnya. Tapi selain itu tadi kayak fitur-fitur yang basic aja gitu ya. Ada fitur-fitur juga yang rasanya untuk mobil sekelas 200 jutaan, fitur-fitur ini agak terlalu mewah gitu, agak terlalu di atas harganya. Fitur-fitur ini adalah pre-collision warning, pre-collision braking, terus juga ada pedal misoperation control, ada juga front departure alert, dan ada yang lumayan canggih banget nih, lane departure warning dan juga lane departure prevention. Jadi 6 fitur tadi akan menjadi fitur-fitur yang sangat diunggulkan di Daihatsu Rocky yang tipe ASA ini atau tipe ASA ini. Nah, fitur-fitur tadi akan berfungsi maksimal dengan bantuan 2 kamera di depan sini nih. Kita lihat teman-teman. Kameranya disimpan di depan sini, di atas kaca. Kalau tepatnya sih kalau dari dalam kelihatannya di belakang spion ada 2 kamera yang disebut Daihatsu dengan stereo kamera. Kenapa pakai 2 kamera? Karena satu berfungsi untuk melihat objek di depannya, yang satu lagi berfungsi untuk mengukur jarak objeknya nih. Jadi kayak 2 mata manusia aja. Kalau satu kita pakai mungkin bisa ngelihat objeknya, tapi kalau pakai 2 akan lebih tahu seberapa jaraknya dengan kita. Nah, kamera ini akan berfungsi maksimal, optimal kalau tidak ketutupan debu atau kotoran yang terlalu besar. Tapi sejauh ini dari yang kita coba, kalau di malam hari masih oke-oke aja, tapi kalau ketemu hujan badai gitu ya, kamera ini akan sedikit terhambat kinerjanya nih. Jadi sebaiknya kalau udah ketutup kotoran langsung aja dibersihin ya. Nah, untuk ngebahas fitur-fiturnya, mending kita masuk ke dalam supaya lebih adem juga ya, enak. Masuk kita. Nyalain dulu. Dulu ya. Nah, teman-teman, pertama kita bahas pre-collision warning dan pre-collision braking. Dari namanya, kita bisa tahu, kita bisa artikan, pre itu artinya sebelum, collision itu artinya tabrakan, sementara warning itu artinya peringatan, dan braking artinya pengereman. Jadi dari namanya kita bisa tahu nih, fitur itu berfungsi untuk mencegah kita dari tabrakan. Jadi fitur itu berfungsi dengan 2 kamera tadi di depan. Kalau sekiranya mobil di depan kita berhenti mendadak atau ngerem mendadak, ataupun nggak hanya mobil, bisa aja objek lain kayak motor ataupun manusia, selama dia objeknya solid gitu ya, dan bisa terbaca oleh kamera, dia akan peringatkan kita ketika mobil terlalu dekat. Jadi kalau kita bawa Daihatsu Rocky ini terlalu dekat dengan objek di depan kita, dia pertama akan ngasih dulu warning atau peringatan, bunyi gitu suaranya. Itu disebut dengan pre-collision warning. Sementara kalau kita masih nggak ngegubris atau kita bodo amat, dia akan otomatis ngerem sendiri, ngambil tindakan pencegahan yang disebut dengan pre-collision braking. Jadi itu adalah 2 fitur yang membantu kita terhindar dari tabrakan. Tentunya dalam keadaan darurat, Daihatsu juga menambahkan fitur yang namanya Damage Mitigation Brake Assist supaya bantu kita pengereman. Kalau kita dirasa injek pedalnya kurang dalam, dia akan ngebantu supaya remnya akan lebih pakem. Jadi lagi-lagi kita terhindar dari yang namanya tabrakan sama objek di depan kita. Nah, fitur ini berfungsi kalau kita dalam kecepatan 4-60 km per jam untuk objek di depan kita kalau ada mobil, motor, ataupun pejalan kaki atau manusia. Sementara kalau kita melajukan mobil ini 4-120 km per jam, untuk pejalan kaki nggak akan terdeteksi lagi. Jadi kalau kita terlalu ngebut, kalau ada orang di depan nyebrang tiba-tiba, kayaknya mobil ini tidak akan bisa ngebaca. Nah, tenang aja kalau kalian nggak mau direcokin sama fitur itu. Fitur ini bisa dinyalamatikan dengan cara menekan tombol di samping setir sini. Ada tombol yang lambangnya kayak orang tabrakan gini. Tinggal ditekan sekali. Nah, tombolnya tinggal ditekan yang lama. Nanti sampai ada lambangnya off gitu tulisannya. Jadi fitur itu atau pre-collision itu akan diaktif. Dan fitur itu pun bisa kalian setting dengan cara kalian masuk ke mode setting di sini, terus pilih vehicle setting, oke, terus pilih front kamera. Di sini kalian bisa atur pre-collision warning timingnya, bisa early,
bisa standar atau late. Jadi itu adalah pencegahan dari dia ya. Kalian mau dicegah lebih dini atau dicegah agak late. Dan lagi-lagi ini semua bisa diatur semua dari setir, tombol-tombol yang ada setir ini. Jadi menyenangkan sekali driving pakai Daihatsu Rokies. Selanjutnya ada fitur yang namanya Pedal Misoperation Control. Fitur ini berguna banget buat kita yang kadang-kadang suka nggak sengaja atau buru-buru banget keluar dari parkiran ketika mobil berhenti untuk langsung pengen gaspol aja, pengen injek gasnya secara penuh. Dengan adanya fitur ini, kalau ada objek di depan kita, baik itu mobil, motor, ataupun objek solid lainnya, akan ketahuan nih. Jadi kita dengan pedal gas yang tadi kita tekan terlalu dalam, outputnya akan tereduksi atau akan dibatasin gitu lah. Jadi mobil nggak langsung nyelonong, nggak langsung nubruk, melainkan mobil ini akan ngasih warning dan output gasnya pun diredam. Jadi kita terhindar dari lagi-lagi tabrakan. Nah, lagi-lagi fitur ini hanya terdeteksi dengan objek yang solid atau objek yang padat gitu. Jadi kalau ada makhluk halus mungkin nggak akan kedeteksi sama kameranya. Lanjut, ada fitur lain, tapi kayaknya enak kita sambil jalan kali ya ngejelasinnya, supaya kalian bisa kelihatan juga fitur itu berfungsi nggak sih? Nah, sebelum kita jalan, ada satu fitur lagi yang mau gue bahas di sini, yaitu Front Departure Alert. Dari namanya lagi kita tahu kalau fitur itu akan berfungsi banget atau berguna banget di kemacetan nih. Buat kita-kita yang sering driving atau jalan di kemacetan dan suka iseng main HP atau nakal gitu ya, makan atau ngecek-ngecek spion, ngelihat gimana muka kita. Fitur ini berguna banget karena supaya kita menghindari atau terhindar dari klaksonan mobil di belakang. Jadi, simpelnya fitur ini tuh kalau kita di kemacetan yang tadi gue bilang, lagi berhenti, mobil depan kita udah jalan, tapi kita masih sibuk sendiri, mobil ini akan ngasih peringatan ke kita, yaitu yang Front Vehicle Departure Alert tadi. Supaya kita terhindar dari klakson-klakson, jadi kita langsung bisa gas kalau udah nyala peringatannya. Lagi-lagi, fitur itu bisa diatur, di sini bisa disesuaikan, bisa kita nyala matikan bahkan. Ini ada pilihannya Front Vehicle Departure Alert-nya bisa on, bisa off. Atau timingnya pun bisa diatur, mau early, standar, atau late. Lagi-lagi, fitur ini berguna banget buat kita-kita yang merasakan kemacetan, tapi suka sibuk sendiri gitu ya. Oke lah, kalau gitu, mari kita jalan buat gue kasih tahu fitur-fitur lain di mobil ini. Fitur ini dinamakan Lane Departure Warning dan juga Lane Departure Prevention. Jadi kamera ini akan mendeteksi kalau kita lagi di suatu lajur nih teman-teman. Jadi kalau mobil ini tiba-tiba keluar lajur, mobil ini akan ngasih peringatan. Kalau dari artinya ya, lane itu artinya lajur, departure dalam kalimat ini artinya berpindah atau beranjak gitu. Sementara yang tadi warning artinya peringatan, prevention artinya pencegahan. Jadi mobil ini kalau kita keluar lajur nih, coba gue contohin ya. Nih, keluar lajur dikit ke kiri. Nah, dia akan ngasih peringatan tuh, LDW in operation, Lane Departure Warning lagi berfungsi katanya, ngasih peringatan. Tapi kalau kita tetap nggak ngegubris nih, belok lagi, nah dia akan otomatis menyesuaikan setir atau mengintervensi setir supaya kita kembali ke lajur yang tepat. Tapi jangan khawatir kalau kita ngerasa ini ngeganggu ketika kita lagi slip. Ya caranya berarti kalau kita mau nyelip atau pindah lajur, kita harus nyalakan lampu sen. Coba gue contohin, kalau kita nyalakan lampu sen ke kiri, kita mau pindah ke jalur kiri, dia nggak akan nyala. Tapi kalau kita balik ke kanan tanpa pakai lampu sen, tuh dia akan muncul di sini nih, ada indikatornya warna kuning gitu. Kalau kita berpindah lajur. Jadi, ya fitur ini mendisiplinkan kita untuk tetap menggunakan lampu sen. Dan juga ngingetin kita kalau kita mungkin dalam keadaan ngantuk di jalan tol malam-malam gitu ya, kita nggak sadar untuk geser gitu atau keluar lajur, dia akan ngingetin kita. Lagi-lagi sama kayak fitur sebelumnya, fitur ini bisa diatur nyala matinya melalui tombol di sebelah kanan sini nih. Jadi kalau kira-kira teman-teman ngerasa keganggu, tinggal dimatiin aja. Fiturnya tinggal ditekan tombolnya. Dan bisa diatur juga tingkatannya nih, mau early, mau standar kayak tadi ataupun mau kayak late di menu setting yang ada di instrument clusternya ini.
Nah, kurang lebih gitu aja teman-teman fitur-fitur yang ada di Daihatsu Rocky ini. Dan yang lebih asiknya lagi nih, mobil ini akan menjadi mobil sejuta umat, tapi dalam status yang udah dapat sertifikasi uji keselamatan bintang 5 nih dari Japanese NCAP. Jarang-jarang di Indonesia mobil-mobil sejuta umat atau mobil-mobil pasaran yang dapat bintang 5 seperti itu. Jadi sekarang rasanya pabrikan Jepang udah lebih lebih concern gitu ya sama keselamatan pengendara, apalagi untuk pengendara yang lebih banyak penggunanya, dengan memberikan mobil-mobil yang pastinya aman dari bahaya kecelakaan. Oke, kalau gitu sekarang kita balik ke tempat syuting tadi buat gua kasih kesimpulan gitu ya, dan juga kasih tahu kalian berapa sih harga dari kompetitor mobil ini. Nah, setelah tahu tadi soal fitur-fiturnya dan juga gue kasih tahu impresi berkendara gue soal mobil ini, mesinnya gimana, sasisnya gimana, ternyata mobil yang ditawarkan dengan mesin 1000 cc 3 silinder turbo ini menurut kami menarik banget. Karena dengan harga 247 jutaan, mobil ini ditawarkan dengan fitur yang canggih-canggih banget, lagi-lagi desain yang keren, dan juga mesin yang cukup oke lah. Tapi sebagai gambaran, di kompetitornya mobil ini punya harga yang cukup menengah nih. Kalau kita lihat satu-satu, Nissan Magnite dijual dengan harga untuk tipe tertingginya di 238 juta rupiah. Sementara untuk Kia Sonet yang ditawarkan dengan mesin 1500 cc 4 silinder untuk tipe tertingginya dijual dengan harga 289 juta rupiah. Dan kalau kita main ke pabrikan MG ZS itu tipe tertingginya dijual dengan harga 255 juta rupiah. Jadi di kelasnya mobil ini lumayan banyak pesaingnya. Dengan harga yang segitu sih rasanya kalian bisa dapat banyak pilihan mobil-mobil yang lebih cocok sesuai dengan preferensi masing-masing. Pada akhirnya lagi-lagi kalianlah penentunya. Kalian pilih yang mana nih, 200 jutaan dapat mobil yang 1000 cc 3 silinder doang tapi dengan fitur yang canggih banget, atau kalian pilih yang mesinnya 1500 cc 4 silinder. Bagi kalian gimana kira-kira? Kalau kalian punya pendapat lain soal mobil ini, coba sampaikan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ. Dan jangan lupa juga main-main ke kanal kami di Detik Auto supaya kalian dapetin berita-berita terbaru soal otomotif, atau main ke 20 Detik untuk kalian lihat video-video terbaru yang diproduksi sama detik.com. Oke, kalau gitu, gue Wisomit. Bye-bye.